Pada hari ini, tepatnya 133 tahun yang lalu, Menara Eiffel atau Eiffel Tower yang di Prancis resmi dibuka pada 31 Maret 1889. Didesain oleh Gustave Eiffel, Menara Eiffel menjadi struktur tertinggi buatan manusia hingga dikalahkan oleh Chrysler Building pada tahun 1930. Menara Eiffel dibangun selama 2 tahun dan sempat dikritik karena konstruksinya dianggap tidak kuat. Namun, Menara Eiffel kemudian justru dianggap sebagai mahakarya arsitektur. Menara setinggi 984 kaki ini dibuat menyambut pameran internasional memperingati 1 abad revolusi Prancis. Sebuah kompetisi desain untuk sebuah monumen yang akan dibangun di Champ de Mars, Paris pun digelar. Ada lebih dari 100 desain yang dikirimkan dan komite seabad memilih desain milik seorang insinyur jembatan bernama Gustave Eiffel. Eiffel mendesain sebuah menara setinggi 300 meter, 984 kaki yang hampir seluruhnya dibuat besi, tempa, dan berstruktur open lattice. Pada awalnya, desain ini memicu skeptisisme, juga kritik dari sisi estetika. Sebelumnya, tidak ada struktur seperti Eiffel yang dibangun. Bahkan struktur ini 2 kali lebih tinggi dari Kubah Saint Peter dan piramida Giza. Sungguh bangunan yang luar biasa. Manusia sanggup membuat menara setinggi 300 meter. Dan itu di zaman dahulu kala, bukan di zaman modern sekarang. Saat kita mengarahkan pandangan ke Menara Eiffel, terlihat suatu struktur yang sangat indah, apalagi jika dilihat pada saat malam hari. Namun ada satu struktur yang jauh lebih indah daripada Menara Eiffel, suatu struktur yang jika dilihat banyak orang, itu akan membawa keselamatan. Struktur itu adalah merupakan suatu alat yang membawa keselamatan bagi semua orang tanpa terkecuali. Ya, struktur itu adalah salib, di mana sang juru selamat yang penuh kasih tergantung di sana, menggantikan kita yang berdosa. Seharusnya kita yang tergantung di sana, namun karena kasih Allah yang luar biasa dahsyat, Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa. Penebusan dosa hanya dapat dilakukan melalui karya Kristus di atas kayu salib, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Jelas bahwa di luar Kristus tidak ada penebusan dosa dan tidak ada jaminan untuk kehidupan kekal. Menurut pandangan orang-orang dunia, salib adalah lambang kutuk dan penghukuman. Karena itu mereka memandang rendah dan hina orang yang menjalani hukum di atas kayu salib. Tetapi bagi orang percaya, salib justru merupakan sebuah kemenangan yang memerdekakan, yaitu kemenangan atas kutuk dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Kristus yang tidak pernah berbuat dosa dan bahkan tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena dosa dan pelanggaran kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Bagi orang-orang yang akan binasa, berita tentang salib Kristus adalah sebuah kebodohan, karena mereka tidak mengerti tentang rencana keselamatan Bapa bagi dunia melalui anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bagi orang yang tidak percaya, salib tetaplah sebuah kutuk yang ditimpakan terhadap orang yang melakukan kejahatan besar, dan mustahil keselamatan atau penebusan dosa manusia diperoleh melalui seorang yang mati di atas kayu salib. Karena itu, orang-orang dunia tidak percaya kepada pengorbanan Kristus. Salib akan membawa kita pada kemenangan. Kita akan menjadi lebih dari pemenang. Makanya, teruslah setia dan taat padanya. Pandanglah padanya, pandang salibnya. Maka kita akan menemukan kedamaian dan pujian, karena Allah mengasihi kita lebih dari apapun. Kami
Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati.